Shalom umat Tuhan, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita ada di Cool Online bersama dengan GBI Rayon 17. Bapak Ibu Saudara, saya percaya dimanapun Saudara berada, hari ini lawatan Tuhan, sukacita, kekuatannya akan dilimpah-limpahkan bagi setiap kita, amin. Karena itu sama-sama kita mau memuji Tuhan, mari bangkit berdiri, kita mau membesarkan nama Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber kuat dari setiap kita. Amin, haleluya. Mari bertepuk tangan saudara. Nyanyikan kekuatannya dan kebesarannya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tak
bersyukur buat malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah kami. Engkau yang sedang terus menyatakan diri-Mu ya Tuhan. Engkau yang sedang terus membawa kami untuk tetap kuat. Menaruh pengharapan dan percaya kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Biar hari-hari ini kami mau terus memandang kepada Tuhan. Sampai Engkau menghadapkan wajah-Mu Tuhan dan menyinari kami. Ya Tuhan Yesus, malam hari ini kami bawa hidup kami kepadamu. Iman dan pengharapan kami kepadamu. Engkau yang kami percayai ya Tuhan. Engkau yang kami percayai di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganku kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari nyatakan bersama-sama saudara. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganku kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganku kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, kami percaya saat kami menyembah, kuasa-Mu bekerja dan menyatakan mujizat-Mu. Oh Tuhan. Oh Tuhan, kami mau terus belajar percaya. Sekalipun kami belum melihat ya Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama
tengah-tengah kami ya Tuhan. Di dalam ibadah kami, di dalam persekutuan kami ya Tuhan. Ketika unity kami datang kepadamu maka mujizat terjadi. Shandaralaba, yaralabo. Oh rabakata karalabata karalabaralabaralabaralabaralabaralabar. Terima kasih Tuhan. Ciri dia ralabaralabaralabaralabar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Kami percaya kami menerima mujizat-Mu malam hari. Amin. Selama kami menyembah ya Tuhan. Ah, Tuhan. Selama kami meninggikan nama-Mu. Maka kami akan melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, yang heran Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama. Shalom, selamat bergabung kembali dalam Cool Online. Saya percaya kita semua bergabung dan kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita tetap semakin semangat dalam Cool. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk Cool Online yang sudah Kau sediakan buat kami. Kami percaya bukan hanya kami manusia yang sedang berkumpul walaupun secara online, tapi kami percaya Engkau Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami. Bahkan kami sangat percaya, kami punya iman kepercayaan bahwa Engkau enggak sekedar hadir bersama dengan kami, tapi Engkau menyampaikan sesuatu buat kami, Engkau mau mengajar sesuatu buat kami, dan kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Beritahukan kami Tuhan supaya kami bisa mengerti, kami punya hikmat supaya bisa menangkap, dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di tempat ini, berbicaralah buat kami semua, lawat kami semua, jangan satu pun Kau lewatkan kami. Karena kami semua perlu Engkau, kami semua butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dan tempat dalam tangan-Mu, berbicaralah. Terima kasih. Mari semua yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, kita akan bicara tentang iman yang bertumbuh. Bulan lalu kita banyak bicara tentang urapan, tapi bulan ini kita mau bicara tentang iman. Saya kasih judul adalah iman yang bertumbuh. Oke, saya ambil ayatnya dari 2 Samuel 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapin menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Coba perhatikan beberapa kata yang mau saya garis bawahi di sana. Bahwa cerita ini adalah ketika Daud sudah diurapin. Karena dikatakan ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapin, bahwa Daud sudah diurapin, maka semua orang Filistin datang untuk menangkap Daud. Sesudah diurapin, ternyata Daud mengalami sebuah proses. Ya, semua orang Filistin itu datang mau nangkap Daud. Kalau di zaman perjanjian lama, yang diserang itu fisiknya, tubuhnya. Kalau kita baca di perjanjian lama, kita tahu itu orang-orang kalau dikejar, mereka akan dibunuh. Daud waktu itu dikepung, didatangin sama orang-orang Filistin dengan tujuan untuk menangkap dan pasti untuk membunuh si Daud. Nah, kemudian Daud mendengar. Bukan hanya orang Filistin yang mendengar Daud diurapin, tapi Daud juga mendengar bahwa dia mau ditangkap sama orang Filistin. Yang dilakukan sama Daud adalah ia pergi ke kubu pertahanan. Ini yang mau kita belajar. Kita juga perlu pergi ke kubu pertahanan. Zaman kita sekarang di perjanjian baru tidak lagi ditangkap untuk dibunuh. Tapi sekarang iblis melakukan hal yang berbeda. Sekarang kita hidup di perjanjian baru, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Seringkali iblis itu mematahkan semangat, mencobai kita, menuduh kita, dan membohongi kita setiap hari. Tanpa tanggal merah, iblis setiap hari gak pernah libur untuk mencobain kita, untuk menuduh kita, untuk membohongin kita. Kalau iblis aja segitu rajinnya untuk membohongin kita, untuk menuduh kita, yuk kita harus lebih rajin datang ke kubu pertahanan kita. Supaya kita punya kekuatan yang bisa mengalahkan si iblis itu yang gak pernah libur. Jangan pernah kita libur datang ke kubu pertahanan kita. Apa kubu pertahanan kita?
Allah. Kubu pertahanan kita adalah Tuhan Allah. Jangan pernah tidak datang kepada Allah. Selalu dekatkan diri sama Allah. Saya kasih sebuah contoh. Kalau kita mau membeli handphone baru, handphone baru, kita akan datang ke counter, kita beli handphone baru, kita akan dapat sebuah handphone tuh yang masih di dalam kotak. Kotak itu masih disegel. Waktu kita buka handphone baru kita yang masih di dalam kotak, kita buka segelnya, kita buka kotaknya. Di atas sekali daripada waktu kita buka kotak itu, di atas sekali itu pasti ada buku petunjuk penggunaan. Pasti ada buku petunjuknya. Nah, setelah itu di bawah buku petunjuk itu baru kita akan ketemunya handphone, charger, segala kabel semua ada dalam situ. Tapi pertanyaan saya adalah buku petunjuk itu sangat jarang sekali kita baca. Benar apa benar? Saya juga nggak baca kalau beli handphone. Itulah manusia. Seringkali kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita nggak perlu lagi butuh buku petunjuk. Nanti ternyata kalau handphone kita punya masalah, ternyata ada sesuatu yang kita nggak tahu. Ternyata di handphone kita itu ada sesuatu teknologi yang jauh lebih canggih daripada yang kita tahu. Ternyata kita nggak tahu. Karena kita nggak pernah baca buku petunjuknya. Kehidupan kita juga seperti itu. Kita perlu datang ke kubu pertahanan kita. Tuhan Allah kita. Alkitab adalah buku petunjuknya. Masihkah kita datang kepada Allah dengan membaca Alkitab kita? Kita perlu baca buku petunjuk itu. Alkitab kita. Kita perlu datang dan selalu berharap sama Tuhan. Saya punya contoh yang lain. Saya pernah naik pesawat. Saya setiap kali naik pesawat pasti memulainya dengan doa di dalam pesawat. Sama istri saya juga selalu doa di dalam pesawat. Dan saya lihat beberapa penumpang yang lain juga lakukan hal yang sama walaupun gak semuanya. Nah, suatu saat waktu itu terjadi turbulensi. Pesawat bergoncang dengan dahsyat sekali. Istri saya langsung genggam tangan saya. Dia genggam dengan kencang sekali dan sambil terus berdoa. Saya juga tetap berdoa. Saya tenangkan istri saya. Masalahnya itu kan pesawat ada 3 kursi. Istri saya di belah kanan megang saya. Yang sebelah kiri saya gak kenal siapa. Dia juga megang tangan saya. Saya gak kenal dia. Dia pegang tangan saya nggak mungkin menenangkan dia, saya juga nggak kenal dia, saya menenangkan istri saya. Tapi dia selalu mencengkam, lebih keras daripada istri saya cengkamannya. Dan tahu saudara, waktu turbulensi semakin kenceng, waktu goncangan pesawat itu terdengar suara, oh Yesus, ada yang berkata, Allah, ada yang pada teriak-teriak. Kelihatan banget, manusia ketika dalam keadaan yang darurat semakin cari Tuhan. Waktu handphone kita punya masalah, baru kita cari dealernya, bengkel resminya. Kenapa kita nggak selalu datang sama Tuhan? Setiap hari datang sama kubu pertahanan kita. Supaya apa? Iman kita bertumbuh. Kita perlu datang sama Tuhan. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Itu kubu pertahanan kita. Saya kasih contoh di Alkitab. 2 Samuel 5 ayat 18 sampai 25. 2 Samuel 5 ayat 18 sampai 25. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, perhatikan, orang Filistin datang di lembah Refaim. Ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tangkap ya ceritanya. Orang Filistin memencar di lembah Refaim. Daud bertanya sama Tuhan. Tuhan bilang jawab, majulah. Ayat 20. Lalu datanglah Daud ke Baal Perastim dan memukul mereka, kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perastim. 21. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di situ, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Hal yang sama dilakukan oleh orang Filistin, memencar di lembah Refaim. Tadi udah, sekarang orang Filistin lagi-lagi datang ke lembah Refaim. Yang dilakukan Daud adalah, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Daud nanya lagi sama Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju. Perhatikan, orang Filistin datang ke tempat yang sama di lembah Refaim. Tapi Daud melakukan hal yang sama.
bertanya lagi sama Tuhan. Seringkali ketika kita menghadapi sesuatu hal yang sama, masalah yang sama, punya persoalan yang sama, kita merasa, oh dulu Tuhan jawabnya begini, berarti sekarang begini, pasti penyelesaiannya sama dengan yang dulu. Kan masalahnya sama, tapi kita mau belajar sama Daud. Datang kepada kubu pertahanan kita, tanya lagi sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan ini? Seringkali kita belajar, kita harus belajar, sering-seringlah belajar, bahwa kita perlu selalu datang sama Tuhan. Saya lanjutkan tadi, ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab. Tuhan menjawab, janganlah maju. Yang pertama Tuhan bilang maju, tapi sekarang Tuhan bilang janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan melingkar sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Daud nggak cuman bertanya sama Tuhan. Daud nggak cuman ketika punya masalah yang sama, dia nggak langsung melakukan bagiannya dia. Oh, hal yang sama saya bisa selesaikan dengan cara yang sama. Enggak, dia tetap datang sama Tuhan. Dan ketika Tuhan kasih caranya, Daud taat. Kita mau belajar hari ini. Punya iman yang kuat, berarti kita harus tanya sama Tuhan. Ketika kita tanya, Tuhan kasih petunjuk, kita harus taat. Seringkali dalam hidup mungkin karena kita merasa kita sudah punya pengalaman, kita merasa Tuhan pernah tolong dengan cara yang begini, kita merasa kita nggak perlu lagi tanya sama Tuhan. Hari ini kita belajar, selalu datang ke kubu pertahanan kita, Tuhan Allah kita. Tanya apa yang harus kita lakukan. Amin. Kita perlu tanya sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Karena ternyata masalah yang sama bisa dijawab dengan Tuhan dengan cara yang berbeda. Kita perlu pakai caranya Tuhan. Pergi ke kubu pertahanan, tanya sama Tuhan. Amin. Kita punya kehidupan yang merasa gini. Kita merasa bahwa kehidupan rohani kita tuh kita sering berharap. Iman kita tuh bertumbuh melalui hal-hal yang menyenangkan. Seringkali kita merasa, aduh kenapa sih harus mengalami proses-proses yang gak enakin Tuhan. Kok prosesnya selalu bikin gak enak. Percayalah. Hal yang menurut kita tidak enak, kenyataannya justru melalui teguran, melalui masalah, dan hal-hal yang menurut kita tidak enak itu sebenarnya Tuhan sedang membentuk kita. Itu proses buat kita, bukan untuk menjatuhkan kita, tapi itu untuk membentuk kita. So, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan. Berarti nggak satu pencobaannya, tapi banyak pencobaan. Tapi dikatakan berbahagialah. Oke? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 12, lanjut di ayat 12, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berbahagialah orang jatuh dalam pencobaan. Sebab apabila kita sudah tahan uji, kita melewati pencobaan itu bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita mahkota kehidupan. Jangan pernah takut sama masalah dan pencobaan. Karena semua itu tidak pernah akan lebih dari kekuatan kita. Tuhan janji kok, masalah yang kita hadapi tidak akan pernah lebih dari masalah. Tidak akan pernah lebih dari kekuatan kita. Justru masalah, persoalan yang mungkin diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita untuk membentuk karakter kita, untuk memperkuat iman kita. Bukankah setiap ada masalah, setiap punya persoalan, setiap kita bisa menyelesaikan bersama dengan Tuhan, kita akan semakin punya iman yang lebih kuat. Kita akan melihat, oh saya pernah
ketika mengandalkan Tuhan, ternyata masalah saya bisa selesai dengan baik dan benar. Semakin kita merasakan seperti hal yang seperti itu, semakin sering kita berjalan bersama dengan Tuhan, semakin sering kita datang kepada kubu pertahanan kita yang Allah Tuhan Allah itu, kita akan semakin punya iman yang kuat. Bersama dengan Tuhan, saya pasti bisa selesaikan masalah saya. Itu iman kita. Kita akan punya iman yang lebih kuat. So, jangan pernah menjauh ketika ada tantangan, ada masalah jatuh dalam hidup kita. Karena disitulah iman kita sedang ditempa. Iman kita sedang diatur supaya menjadi lebih kuat. Prosesnya mungkin gak nyaman. Prosesnya mungkin gak enak. Tapi buahnya akan nyata. Amin. Proses tidak pernah mengkhianatin hasil. Proses tidak pernah mengkhianatin hasil. Roma 5 ayat 1-5. Roma 5 ayat 1-5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Semua persoalan, permasalahan hanya akan menjadi sebuah ujian supaya menimbulkan ketekunan dan akan menimbulkan pengharapan bagi kita. So jangan pernah takut. Semua itu hanya sebuah proses yang membuat kita semakin kuat. Amin. Ada cerita lagi tentang seseorang Cinci yang saya harus perkatakan yang punya kelebihan berat badan. Cinci ini tinggal di sebuah komplek perumahan, ya. Dia tinggal di sebuah komplek perumahan yang saya nggak sebutin komplek perumahannya apa di Lampung, ya. Dan dia setiap pagi untuk mengurangi kelebihan berat badannya, dia setiap pagi itu lari di sekitar komplek. Awal mula dia nggak kuat untuk lari, dia jalan. Karena orang yang punya kelebihan berat badan itu nggak kuat untuk lari. Awal mula dia jalan. Semakin jalan, semakin biasa dia jalan, dia mulai mempercepat jalannya. Kemudian setelah kuat jalan cepat, dia mulai lari-lari kecil. Dia lakukan itu secara rutin, konsisten. Oke. Sampai suatu hari dia mulai lari agak cepat, dia mulai bisa mempercepat larinya. Kemudian sempat gak kelihatan lagi di perumahan itu selama berapa hari. Ternyata dia muncul lagi keesokan harinya. Jadi dia sempat off, mungkin gak latihan untuk menurunkan berat badannya. Tapi kemudian dia muncul lagi, dia lari lagi. Dan setelah beberapa bulan, hasilnya ada. Ketika orang lihat waktu dia lari lagi perumahan itu, badannya udah mulai mengecil. Proses tidak pernah mengkhianatin hasil. Mungkin prosesnya gak mudah. Mulai dari awal lari dia mungkin gak kuat untuk lari. Makanya dia mulai dengan jalan. Jalannya dipercepat, baru dia mulai lari kecil, baru mulai lari. Tapi itu tidak pernah mengkhianatin. Proses tidak pernah mengkhianatin hasil. Hasilnya ada. Badannya mulai mengecil. Dan saya percaya orang yang sudah mulai merasakan badannya mengecil, dia akan semangat. Setiap pagi dia akan bangun dengan wajah yang ceria, semangat karena dia berhasil menurunkan berat badannya. Tidak mudah, tapi niat yang dilaksanakan akan membuahkan hasil. Kita juga mau iman yang bertumbuh. Tapi kalau hanya mau, hanya niat, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Saya juga punya badan yang lebih berat. Kelebihanlah berat badan saya. Saya kalau niat saja bangun pagi mau jalan, niat untuk menurunkan berat badan. Tapi kalau tidak saya lakukan olahraga itu, nggak akan mungkin berat badan saya turun. Kita mau iman kita bertumbuh, tapi kalau hanya sekedar mau, tidak akan bisa. Kalau hanya sekedar niat dan mau nggak bisa. Kita perlu lakukan sesuatu. So, kita perlu lakukan sesuatu.
Seringkali kita merasa kenapa ya iman saya stagnan, iman saya kok begini-begini saja ya. Seringkali kenapa kita merasa kok begini-begini saja ya Tuhan. Kemudian kita mulai membandingkan diri kita sama orang lain. Kita mau lihat, oh kok orang itu bisa ya rohaninya naik, kok orang itu hebat ya, dia kok bisa jadi WL di Cool ya. Kok dia bisa jadi WL, singer di Cool, saya cuma ikut nyanyi-nyanyi sebagai anggota Cool. Kok dia udah bisa jadi bawa firmannya di Cool ya, saya cuma jadi pendengar firman. Jangan pernah kecewa. Setiap orang punya talentanya masing-masing. Tuhan setiap orang, Tuhan selalu memberikan karunia masing-masing. Jangan pernah membandingkan diri saya sama orang lain. Tapi jadilah bagi orang yang hari ini saya harus menjadi orang lebih baik daripada saya yang kemarin. Bukan sama orang lain, tapi sama diri sendiri. Besok saya harus menjadi yang lebih baik daripada saya yang hari ini. Menjadi lebih baik dan lebih baik setiap hari. Iman saya hari ini harus lebih kuat daripada saya yang kemarin. Iman saya harus bertumbuh besok lebih baik daripada hari ini. Tanam itu dalam pikiran kita supaya iman kita selalu bertumbuh dan bertumbuh. Jangan pernah bandingkan kita sama orang lain. Kenapa? Semakin kita membandingkan kita sama orang lain, kita akan menjadi orang yang hanya melihat orang lain. Kalau ada orang yang lebih jago dari kita, lebih rohani daripada kita akan menjadi orang yang rendah. Kita merasa jadi orang yang minder. Tapi kalau kita lihat sama orang yang, wah saya lebih hebat sama dia, saya lebih rohani dari dia, kita akan menjadi orang yang sombong. Jangan pernah bandingkan diri kita sama orang lain. Membandingkan diri sama orang harus membuat kita menjadi maju. Bukan untuk orangnya, tapi untuk saya. Saya. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau kita iri, kok dia bisa jadi WL? Kok dia bisa jadi bawa firman di Cool? Kok dia di Cool dipercaya ya? Kok ada apa-apa Cool selalu ngandalin dia? Gak perlu iri. Lakukan yang terbaik buat saya. Saya bisa lakukan ini. Saya bisa memberikan ini. Gak perlu iri. Dan jangan pernah sombong ketika kita dipercaya di Cool. Karena iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. So, jangan pernah membandingkan diri kita. Bahwa Tuhan Allah selalu memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap orang dengan ukuran yang berbeda-beda. Kepada setiap orang dengan ukuran yang berbeda-beda. Jadi jangan samakan saya dengan dia dengan saya. Karena kita dibilang ukuran yang dikasih Tuhan itu memang berbeda-beda setiap orang. Oke. Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Oke, Efesus 4 ayat 16 sekarang. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Setiap orang punya bagiannya masing-masing. So jangan pernah membanding-bandingkan diri. Artinya sebenarnya setiap orang dikaruniakan Tuhan kadar pertumbuhan iman yang sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Oleh sebab itu jangan perlu kita membanding-bandingkan diri kepada kita orang lain. Gak perlu. Kita fokus saja sama panggilan kita untuk bertumbuh sesuai dengan kadar pertumbuhan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Fokus sama diri sendiri. Kembangkan, tumbuhkan iman kita. Tidak perlu bandingin sama orang lain. Mungkin kita lihat di Cool, atau kita kenal sama orang, kok dia bisa baca Alkitab satu hari satu pasal ya. Saya baca Alkitab satu hari cuma satu perikop. Tidak perlu bandingin. Yang penting saudara baca Alkitab. Saudara nggak ngerti, baca lagi. Nggak ngerti, baca lagi. Nggak ngerti, doa Tuhan minta hikmat supaya saya bisa mengerti. Nggak perlu banyak. Nggak perlu saingan sama orang. Nggak perlu, waduh saya udah selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak perlu. Yang penting jadi ngerti. Yang penting adalah jadi pelaku firman-Nya. Bukan tentang selesai baca firman-Nya. Bukan tentang menghafal firman-Nya. Tapi apa kita sudah menjadi pelaku firman itu. Itu jauh lebih penting. Oke? Jangan pernah membandingkan diri kita. Nikmatin proses pertumbuhan yang Tuhan beri. Mungkin berbeda sama orang lain, tapi nikmatin.
Karena setiap orang beda-beda. Nikmatin sambil terus berusaha untuk diri sendiri. Bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Usahakan semakin bertumbuh. Kalau baca Alkitab, keluarkan suaranya. Jangan baca dalam hati, jangan keras-keras ganggu orang. Tapi keluarkan suaranya. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Keluarkan suara supaya kuping kita mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman kita bisa bertumbuh. Kalau kita baca Alkitab, keluarkan suara dan kita dengar. Semakin sering kita dengar firman. Semakin sering dengar firman. Salah satu caranya kita bisa semakin bertumbuh, berkumpul, itu di kul. Salah satu caranya kita belajar firman itu di kul. Di kul itu firman itu bisa dibahas. Firman itu bisa didiskusikan. Bahkan di kul kita bisa dengan kesaksiannya orang lain. Setiap kali kita mendengarkan kesaksian orang lain itu akan menguatkan kita. Iman kita bisa bertumbuh. Sama dengan orang lain. Ketika kita punya kesaksian, jangan ragu untuk menyampaikan kesaksian kita di kul. Karena kesaksian yang kita lepaskan dari mulut kita, didengar sama orang, itu pasti akan menguatkan orang lain. Dan itu akan pasti memperkuat imannya orang. Sama, jangan hanya terima. Tapi kita perlu memberi. Punya kesaksian, berikan, lepaskan, perdengarkan. Supaya orang mendengar juga mendapatkan kekuatan. Supaya imannya orang mendengar juga bisa bertumbuh. Amin. Saya izin menambahkan sedikit dari quote yang Bapak Gembala kita sampaikan. Bapak Gembala kita, Pak Budi Cahaya, pernah nyampaikan quote ini. Kedewasaan rohani tidak diukur dari seberapa banyak mujizat yang kita alami, melainkan seberapa banyak buah yang kita hasilkan untuk memuliakan Tuhan. Saya izin menambahkan dikit sesuai dengan tema kita hari ini. Yang terpenting bukan seberapa banyak Tuhan menjawab doa yang kita iringi dengan iman kita, tapi seberapa banyak buah yang kita hasilkan untuk memuliakan Tuhan. Doa-doa yang kita iringin dengan iman dijawab sama Tuhan, itu harus menghasilkan buah. Ketika doa kita dijawab, itu harus menjadi sebuah kesaksian. Kesaksian yang kita sampaikan mungkin di kul, mungkin kepada siapa saja bisa kita sampaikan, dan itu harus berbuah. Itu harus berbuah. Kita mau iman kita naik, level up. Tapi bukan hanya untuk diri kita sendiri. Bukan tentang seberapa banyak mujizat yang kita alami. Bukan tentang seberapa banyak doa kita yang dijawab. Tapi apakah mujizat yang kita alamin, apakah doa yang dijawab itu bisa kita sampaikan. Supaya orang mendengarkan, memuliakan nama Tuhan. Percayalah, semua pergumulan, masalah yang kita hadapin bukan untuk menjatuhkan kita. Tapi itu sebuah proses untuk menumbuhkan iman kita. Perhatikan, ingat masalah demi masalah yang kita lewatin. Setiap ada satu masalah yang kita lewatin, iman kita semakin bertumbuh. Kenapa? Kalau kita melewatinya bersama dengan Tuhan, kita semakin percaya, oh Tuhan menyertai saya. Oh Tuhan mampu menyelesaikannya. Waktu kita pikir masalah ini berat banget, gak bisa saya selesaikan sendiri, kita pasti datang sama Tuhan. Ketika kita serahkan sama Tuhan dan Tuhan bekerja, Tuhan selesaikan, iman kita semakin bertumbuh. Kita semakin yakin dan percaya, oh Tuhan bisa loh. Waktu saya gak bisa, ternyata Tuhan bisa loh. Waktu saya menyerah, Tuhan itu bekerja loh. Waktu saya berserah, Tuhan ambil alih loh. Tuhan selesaikan masalah. Iman kita sedang bertumbuh. Masalah, persoalan bukan untuk menjatuhkan kita, tapi itu sebuah proses untuk membuat iman kita bertumbuh. Jangan pernah takut. Percayalah, kita punya Bapa yang baik. Datang kepada kubu pertahanan kita, Allah Bapa kita. Maka Dia akan menuntun kita. Dia akan menjawab kita. Dia akan kasih tahu pada kita. Seperti Dia menjawab Daud. Dia kasih tahu Daud caranya. Dia bilang, pergi. Kemudian yang kedua dia bilang, jangan pergi. Tuhan tahu, jauh lebih tahu daripada kita. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Tapi datang kepada kubu pertahanan kita, Tuhan Allah. Maka Dia akan memberitahu kepada kita hal-hal besar yang tidak pernah kita ketahui. Dia akan kasih tahu cara yang terbaik buat kita. Percayalah,
kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu tolong kita. Kita hanya perlu punya iman. Kita hanya perlu berusaha untuk menumbuhkan iman kita. Terus tumbuh, level up, level up, level up. Jangan pernah merasa iman kita stagnan. Jangan pernah merasa iman saya kok begini-begini saja. Daripada kita bingung kenapa iman saya begini-begini saja, berusaha supaya iman kita tuh tumbuh. Banyak-banyak baca Alkitab. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua pasti bertumbuh imannya. Mari kita tundukkan kepala kita. Syarah pakayara pakara pasir. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Engkau Tuhan tidak pernah selesai berbicara buat kami. Bahkan hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau mampukan kami untuk menumbuhkan iman kami. Kami mau level up dalam iman kami Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan Engkau, karena Engkau adalah kubu pertahanan kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang memberitahu kami hal-hal besar yang tidak kami ketahui Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan bantu kami untuk bisa menyelesaikan pergumulan persoalan kami. Karena hari ini kami percaya pergumulan persoalan masalah yang kami hadapi itu bukan untuk menjatuhkan kami, tapi itu sebuah proses untuk membuat kami semakin kuat. Itu adalah sebuah proses supaya iman kami bertumbuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang baik, selalu baik, selama-lamanya baik. Dan kami terima semua yang terbaik dari Kau. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahannya, mari kita tutup dengan doa, dan kita akan tutup dengan doa berkat sekalian. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, di tangan kami sudah menyiapkan persembahan, biarlah persembahan yang kami berikan bisa memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan tutup ibadah call online ini Tuhan, biarlah kami menutupnya dengan terima berkat yang terbaik dari Engkau. Mari kita buka tangan kita dan kita buka hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang dicintai oleh Bapa di surga, ketika kita berpisah, kita akan terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, melalui putranya yang tunggal itu Yesus Kristus, dan perantara manis melalui Roh Kudus memberikan kita berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat yang menumbuhkan iman kita. Mari semua yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.